Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu, tapi di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sesudahnya, itu kita menemukan kondisi yang landai, pasti ada sesuatu hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Jadi, ada memang emisi dari dalam kota, tapi juga ada pergerakan dari berbagai wilayah. Koplak, politik munafik Anies, tawari solusi atas polusi udara. Era Anies malah tebangi ratusan pohon di tengah polusi udara meningkat. Nah loh, rekam jejak jelas nyata, masih pede maunya presnis. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Di Jakarta, ibu kota negara kita, angka polusinya 6 kali lipat dari batas aman polusi menurut WHO. Ya, saya lihat secara political will, tidak ada tindakan konkret Gubernur Anies Baswedan dalam melawan polusi. Di seluruh Indonesia harus dipasang sensor polusi udara, sehingga kita mengetahui kualitas udara bukan hanya di Jakarta, tapi di berbagai wilayah yang dekat dengan aktivitas industri apapun. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel media 45. Bakal calon Presiden Anies Baswedan memandang masalah polusi udara di Jakarta bersumber dari luar ibu kota, yaitu disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan bahan bakar batu bara. Polusi udara dari PLTU itu terbawa oleh angin sampai ke Jakarta, sehingga tingkat polusi di ibu kota bisa sampai tingkat mengkhawatirkan. Anies menawarkan 4 solusi untuk menangani polusi udara, tidak hanya di Jakarta tetapi di seluruh Indonesia. Pertama, di seluruh kota perlu dipasang alat ukur kualitas udara. Seperti halnya mendeteksi COVID-19, maka perlu diperbanyak alat ukur dan monitoring. Kedua, perlu serius melakukan transisi menuju energi bersih, karena PLTU yang menggunakan batu bara menjadi sumber masalah asap buangannya yang menghasilkan polusi udara. Ketiga, Anies mendukung penurunan emisi karbon dari kendaraan bermotor dengan memperbanyak kendaraan listrik, tetapi yang diutamakan adalah kendaraan umum. Terakhir, memperbanyak taman dan wilayah hijau sebagai paru-paru di kota. Apakah pemindahan ibu kota akan menjadi solusi? Anies tidak menjawab dengan tegas. Ia kembali mengingatkan untuk melakukan transisi energi karena PLTU berbahan bakar batu bara yang menjadi masalah polusi udara di Jakarta. Anies ini memang pelin-pelan. Dia bicara solusi polusi udara, tapi dia menebangi ratusan pohon di area Monas. Dia bicara soal polusi udara, tapi tidak mencarikan solusi yang tepat ketika kali hitam baunya minta ampun, malah ditutup kain waring. Lihatlah, 150 pohon berukuran besar rencananya akan dipindahkan ke pelataran selatan, sedangkan 55 pohon kecil dipindahkan ke bagian barat dan timur. Namun saat ditelusuri media Kompas, hasilnya nihil. Bahkan posko TNI yang bersiaga yang justru mengatakan tak melihat adanya aktivitas penanaman atau pemindahan pohon di kawasan barat Monas tersebut. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah, kemanakah keberadaan 150 pohon besar itu? Pertanyaan tersebut meski terkesan sepele namun amat penting. Karena apapun alasannya, penebangan pohon yang dilakukan Anies diduga justru melanggar aturan Pemprov DKI Jakarta itu sendiri. Terutama Undang-Undang Nomor 26/2007 tentang penataan ruang pasal 29-30 dan Perda 1/2012 tentang RT/RW DKI 2030 serta Perda 1/2014 tentang RDTR DKI 2030. Sebab kawasan Monas merupakan ruang terbuka hijau atau RTH kota yang harus steril dari proyek pembangunan. Namun apa anehnya Anies menabrak aturan? Toh dirinya memang kerap kali melakukan kecerobohan tersebut. Padahal dampak buruknya sudah amat terasa bagi warga, termasuk banjir dan polusi udara yang meningkat secara amat gila-gilaan, tentu saja. Karena memang ekologisnya makin buruk, kian bertambah rusak parah. Ini malah RTH yang ada di kawasan Monas mau disulap jadi plaza, yang semakin mengingkari kebutuhan Jakarta akan pohon yang jauh lebih banyak lagi dibanding yang ada kini. Jikapun Anies dan anak buahnya berkelit bahwa mereka tak merusak Monas, karena katanya mau ditanam ulang beratus pohon yang telah ditebang itu, tetap saja nilai manfaatnya amat tak sepadan.
dengan biaya yang dikeluarkan. Sebenarnya, masalah polusi udara di DKI Jakarta adalah sesuatu yang sudah pasti terjadi karena merupakan kota metropolitan. Tapi yang terpenting bukan tentang itu. Yang terpenting adalah bagaimana memberikan solusi terbaik soal masalah ini. Tapi yang dilakukan oleh Anies hanya mengkritik dan memberikan solusi yang hanya di bibir. Seharusnya solusi Anies itu dilakukan ketika dia menjadi gubernur dulu, bukan dikeluarkan sekarang. Bagaimana kalau menurut Anda? Penjilat Anies Tata Ujiati goreng video Anies gendong kucing. Sebut Anies merakyat, DKI aja hancur lebur dipimpin Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Ini kabar buat kita untuk memotret figur Anies, kualitasnya seperti apa. Yang jelas dia ahli menata kata, tapi dia juga juara terbaik sebagai gubernur yang terburuk dalam menata kota. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Beredar di media sosial atau medsos video bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan sedang menggendong kucingnya dengan penuh kasih sayang. Kucing itu terlihat tenang di pelukan sosok pria yang digadang-gadang bakal menghadirkan perubahan di Indonesia itu. Aksi Anies itu pun menimbulkan banyak reaksi dari para loyalisnya. Mereka menyebut selain tegas, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sosok yang memiliki hati lembut. Mantan anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP era Anies Baswedan, Tata Ujiati, pun ikut memberikan komentarnya. Belak-belakan Tata mengatakan jika nantinya Anies terpilih menjadi presiden, dia akan menjadi pemimpin yang sangat menyayangi rakyatnya. Mengingat ke belakang, Tata menuturkan Anies telah menghadirkan banyak manfaat bagi rakyat DKI Jakarta selama menjadi gubernur. Tepat 3 Oktober 2022 lalu, Anies Baswedan resmi diusung Partai Nasdem menjadi capres dalam perhelatan Pilpres 2024. Pada pengumuman tersebut, Surya mengawali pidatonya dengan memaparkan keyakinan dan prinsip dari Partai Nasdem. Adapun Surya mengatakan telah menerima berbagai masukan, saran, serta berkontemplasi sebelum memutuskan menunjuk Anies sebagai capres. Surya menyebut Anies menjadi sosok yang mampu untuk meneruskan pembangunan di Indonesia. Dia juga menilai prinsip dan perspektif Anies sejalan dengan apa yang diyakini oleh Partai Nasdem. Pernyataan Tata Ujiati itu kelihatan banget ngawurnya. Masa kebaikan yang diberikan kepada kucing disamakan dengan rakyat? Tentu berbeda. Kucing adalah hewan dan tidak memiliki akal. Yang mereka punya hanya nafsu. Berbeda dengan manusia, mereka memiliki akal. Ketika Anies baik dengan rakyat, bisa jadi persepsi orang berbeda. Orang akan berpikir untuk memanfaatkan kebaikan Anies atau juga menuding Anies hanya mencari panggung dan lain sebagainya. Atau bahkan sebaliknya, kebaikan Anies hanya untuk memanfaatkan rakyat saja agar bisa diberdaya demi kepentingannya saja. Jadi, sangat berbeda. Pendukung Anies ini sepertinya pengen banget berkuasa, sampai harus membuat narasi yang seolah-olah Anies ini merakyat. Menjilat kok sampai segitunya. Anies adalah sosok gubernur DKI Jakarta sekarang yang cukup banyak menyita pemberitaan media massa. Hanya saja pemberitaan Anies bukan soal kinerja, prestasi atau dedikasi, tapi yang paling mendominasi justru kontroversi. 58% warga DKI Jakarta memilih Anies dengan harapan sesuai slogan maju kotanya, bahagia warganya, tapi rupanya slogan itu hanya untuk kalangan tertentu saja. Anies yang lahir dan besar dari kalangan akademisi nampak kedodoran menahkodai kota Jakarta. TGUPP yang super gemuk dan menggerus anggaran DKI Jakarta nampaknya sarana untuk telik sandi, entah apakah salah satunya untuk mewujudkan mimpi. Kisru yang terjadi di DKI Jakarta selama kepemimpinan Anies Baswedan paling sering soal anggaran atau tata kelola keuangan. Juga proyek-proyek yang dijanjikan saat kampanye belum terrealisasi, misalnya DP 0 rupiah. Salah satu janji unggulan yang bikin warga DKI Jakarta kala itu terbuai.
Faktanya DP 0 rupiah itu hanyalah permainan kata-kata untuk memuluskan jalan Anies raih kursi DKI Jakarta. Pasalnya, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah syarat program rumah DP 0 rupiah adalah buktinya. Anies mengingkari janji kampanyenya sendiri pada Pilgub 2017 lalu. Program tersebut sebelumnya dijanjikan dapat diakses oleh mereka yang berpenghasilan maksimal 7 juta rupiah. Meningkat lebih dari 2 kali lipat, 14,8 juta rupiah. Kemudian, terkuaknya kasus overpay di Pemprov DKI Jakarta juga menjadi salah satu topik hangat hingga saat ini. Sebab kejadiannya berulang tak hanya sekali. Kemudian ada pula mengenai ajang Formula E yang mengakibatkan digulirnya interpelasi oleh fraksi PDIP dan PSI. Lagi-lagi ini juga bicara soal anggaran yang dinilai tak wajar. Yang kayak gini kok dibilang sayang rakyat. Jadi gubernur saja bikin rakyat menderita, apalagi jadi presiden, bisa menderita 2 kali lipat. Bagaimana kalau menurut Anda?